kita kan sebagai generasi penerus ya Pak ya, yang dicita-citakan menjadi generasi emas 45. Iya, betul. Kalau kita hari ini tidak adaptif terhadap perubahan iklim dan itu akan membahayakan terhadap potensi bencana, itu akan bahaya sekali gitu, Pak. Perubahan iklim bukan cerita, bukan mitos, tapi kita sudah betul-betul berhadapan dengan satu fakta ya. Dan yang terjadi dan ini perlu disikapi oleh bersama. Perubahan iklim ini jangan diabaikan. Kita harus memahami perubahan iklim karena perubahan iklim ini menentukan masa depan generasi muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi dengan Wadadang di acara podcast Youth Green Talk. Tempat kita ngobrol tentang perubahan iklim dan lingkungan. Podcast ini dipersembahkan oleh LPBI NU Jawa Barat, didukung oleh Save the Children Indonesia. Dan hari ini kita punya topik yang tak kalah menarik dari episode sebelumnya. Kali ini kita akan membahas soal upaya adaptasi perubahan iklim yang dilakukan oleh anak-anak muda dan masyarakat di desa atau kelurahan. Nah, kebetulan LPBNU selama ini 2 tahun kebelakang kita punya kegiatan tentang adaptasi perubahan iklim di 8 desa dan 2 kelurahan kalau tidak salah. Nah, sahabat semua, hari ini bersama kita di studio sudah hadir 2 narasumber kita yang juga selama ini aktif dan berkegiatan di masyarakat dan terlibat juga dalam kegiatan program adaptasi perubahan iklim. Hari ini kami sengaja mengundang Kang Iin Sodikin. Assalamualaikum Kang Iin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Damang? Alhamdulillah. Kang Iin adalah beliau guru SMP di Ranca Ekek, di SMP 3. Nah, kebetulan SMP 3 SMP dampingannya LPBI dan kemudian juga beliau aktif di SWR. SWR itu apa? Bisa ceritakan sedikit? Siaga Warga Ranca Ekek. Siaga Warga Ranca Ekek, satu komunitas yang selama ini aktif di kebencanaan ya. Nah, kemudian juga Kang In sebagai tim analisis peringatan dini di Siaga Warga Ranca Ekek, relawan bencana dan kemudian aktif di EPRB atau Forum Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Bandung bidang advokasi. Nah, itu latar belakang Kang In. Dan pada hari ini juga kami mengundang Kang Yogi. Selamat datang Kang Yogi di podcast LPBNU. Apa kabar? Baik, Pak. Alhamdulillah. Sehat ya. Ya. Banjir. Anir banjir. Sesuatu yang tidak aneh kalau anir banjir ya. Itu. Nah, kalau anir kekeringan itu yang agak dipertanyakan. Aneh ya. Kang Yogi ini, tepatnya Kang Yogi Nopiantara adalah mahasiswa agroteknologi. Di mana Kang? Di Universitas Balai Bandung. Tapi udah lulus, Pak. Oh, udah lulus. Ya. Wah, selamat kalau begitu. Di Universitas Balai Bandung. Beliau sudah lulus di agroteknologi ya, kemudian juga aktif di EPRB, aktif juga di Kawan PMI Kabupaten Bandung dan tentu saja beliau juga sekarang berkegiatan di PSDK ya, Pusat Sumber Daya Komunitas. Nah itu hadirin sekalian para pemirsa latar belakang kedua narasumber kita. Pada hari ini kita akan ngobrol santai, terutama terkait dengan perkembangan perubahan iklim. Nah kita tahu bahwa perubahan iklim merupakan isu global ya, di mana semua dunia punya kesepakatan yang sama bagaimana menurunkan suhu sampai tidak boleh melebihi 2 derajat karena situasinya sudah gawat. Kita baru saja 2 minggu ke belakang kota Los Angeles ya terbakar, itu terbakar hebat dan itu juga ditenggarai ada juga dampak daripada perubahan iklim. Baik, saya akan memulai dengan kepada Kang Iin. Kang, bisa digambarkan seperti apa sebenarnya potret kesadaran teman-teman muda tentang perubahan iklim di daerah Akang? Karena kita tahu bahwa anak muda memiliki peranan penting sebagai generasi ke depan dan ini harus dari sekarang saya kira memulai mengkomunikasikan persoalan-persoalan termasuk perubahan iklim. Bisa diceritakan Kang? Mangga. Baik. Atur Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Wak, waktunya untuk berbicara tentang adaptasi perubahan iklim di daerah kita, pada khususnya terkait perubahan iklim tentunya menjadi isu global pada saat ini, yang mana perlu adanya adaptasi perubahan iklim ini sangat penting sekali. Ya. Berbicara tentang adaptasi berarti kita menyesuaikan, karena dengan kondisi sekarang perubahan iklim ini memang kita terkadang sulit diprediksi karena ada perubahan iklim yang memang berdampak fatal terhadap kehidupan kita sehari-hari. Nah, dengan adanya adaptasi perubahan iklim ini tentunya perlu kita mengedukasi, terutama khususnya para anak-anak muda, generasi muda di kita, yang kebetulan kami di SWR itu kita sudah mulai melangkah terkait tentang aksi adaptasi perubahan iklim ini. Yang alhamdulillah di Rancaikek kita sudah ada tim SWR, yaitu Siaga Warga Rancaikek. Ini merupakan komunitas yang mana mereka ini intinya bekerja di tim peringatan dini sebetulnya. Dan mayoritas anak-anak muda. Anak muda. Nah, kita di SWR ini merekrut komunitas-komunitas yang ada di wilayah Rancaikek. Karena di wilayah Rancaikek ini banyak komunitas-komunitas muda yang kebetulan banyak yang aktif di lingkungan. Baik. Dengan adanya kader SWR ini kita menyatukan mereka untuk mengikuti aksi-aksi yang bisa berdampak positif terhadap anak muda, bagaimana kita untuk menghadapi perubahan iklim yang sekarang kita alami memang sudah nyata gitu. Antusiasme anak muda itu bagaimana, Kang? Nah, untuk antusiasme anak muda sekarang yang sebelumnya kita terkadang kalau di anak muda kurang familiar awalnya. Dengan adanya kegiatan yang dilakukan oleh SWR bekerjasama dengan LSM dan juga non pemerintahan, lembaga-lembaga non pemerintahan, kita bergerak di bidang kebencanaan yang disebut dengan adaptasi perubahan iklim yang berbasis masyarakat. Mulai dari kapan tuh sebenarnya SWR itu berdiri? SWR itu berdiri 1 tahun belakang. 1 tahun ke belakang, berarti tahun 2023 ya? 2024. Ya. Di 2024 kita mulai terbentuk SWR ini. Nah, kita di SWR ini awalnya kita di TPD-nya, tim peringatan dini. Tim peringatan dini. Tuh, kan di Rancaikek ini identik dengan kejadian banjir. Banjir langganan ya. Banjir langganan. Nah, kita dengan hadirnya SWR ini bagaimana caranya merubah paradigma masyarakat, jangan ada istilah Rancaikek itu biasa banjir. Nah, kita rubah paradigma itu. Ya, betul. Bagaimana kita mengurangi banjir di Rancaikek. Oke, baik. Terima kasih Kang Yogi, bisa ceritakan pertanyaan yang sama. Bagaimana peran anak muda ya, terutama di komunitas di Desa Andir dan sekitarnya, karena kita tahu wilayah Andir dan Bale Endah ini sudah imun kayaknya kalau soal menghadapi banjir ya. Tetapi kan kita tidak benar juga kalau kemudian itu terus membiarkan terjadi. Nah, bagaimana tentang peran anak-anak muda terutama terkait dalam menyikapi persoalan perubahan iklim? Turun juga kepada LPBI ya, sekarang udah undang saya di podcastnya gitu. Ini juga sebagai campaign sebenarnya, campaign terhadap anak muda lewat podcast gitu. Karena kan anak muda sekarang daripada baca buku mending nonton podcast sebenarnya gitu kan. Nah, tadi sebenarnya saya juga sepakat dengan Kang Iin gitu ya, bahwa sekarang adaptasi perubahan iklim itu sebagai isu global gitu kan. Nah, mungkin kalau saya cerita dan ambil di Kelurahan Andir, itu kayaknya kita udah familiar kayaknya gitu. Kenapa familiar? Saya dari lahir itu udah banjiran gitu maksudnya gitu. Jadi udah lahir tuh udah tahu nih, oh ini ada air yang keruh, oh ini banjir gitu. Nah, cuman pada waktu itu mungkin pada zaman-zaman dulu banjirnya masih bisa ditebak bulan apa gitu ya. Ya tadi kalau musim penghujan paling juga mulailah banjir, tapi juga nggak sebesar sekarang gitu ya, karena sekarang kan kayaknya udah mulai seatap rumah gitu kan ya, udah mulai membahayakan lah gitu. Dan ya tadi betul kata Uwa bahwa kita udah tebak nih kalau banjir itu pasti kemungkinannya musim-musim hujan gitu. Bulan September, Oktober, November ya. Gitu ya, loh. betul. Tapi ternyata kita bisa banjir bulan Maret, Juli, Juni gitu kan. Nah, itu karena ya tadi faktor dari perubahan iklim gitu ya. Jadi di Andir tuh kita sadar bahwa kita harus adaptasi terhadap bencananya. Kita harus adaptasi terhadap perubahan iklimnya gitu. Nah, jadi sebenarnya itu menjadi faktor yang hari ini kita sedang
galakan gitu. Apalagi sekarang kan ada program dari LPBNU, Save the Children dan Yayasan SIP gitu. Dan kita juga tergabung di Tanginas ada Tanginas ya. Ada sama kayak SWR, jadi juga di Tanginas. Kebetulan itu organik, mereka yang sering ada yang kebanjiran, ada yang ada bencana, ada yang juga dia juga aktif di relawan kebencanaan gitu ya, dan diisinya oleh anak muda juga sebenarnya. Mereka tumbuh dari sebuah kesadaran gitu ya. Betul. Jadi organik emang mereka sadar bahwa ini kalau tidak digalakan kita mau kapan lagi gitu. Karena kita kan sebagai generasi penerus ya, yang dicita-citakan menjadi generasi emas 45. Iya, betul. Kalau kita hari ini tidak adaptif terhadap perubahan iklim dan itu akan membahayakan terhadap potensi bencana, itu akan bahaya sekali gitu, Wak. Oke, pertanyaan saya, bagaimana peran anak muda dalam kiprahnya hari ini? Keterlibatannya di mana gitu? Oke, kalau dulu sebelum adanya Tanginas ini, Wak, kita dari Karang Taruna itu sering kayak evakuasi, tapi kita tidak komprehensif sekarang gitu. Kalau sekarang kan ada tim pemantau gitu ya. Kita tahu nih bahwa awan ini udah mulai ini terus di hujan dari arah hulu di mana nih. Nah, kalau dulu mah ada banjir. Oke, berarti kita harus siap-siap nih. Baru turun gitu. Jadi kampanye-kampanyenya nggak semasif sekarang lah, tapi secara teknis untuk saat kebencanaan kita udah siap gitu. Tapi kalau sekarang kan tim pemantau udah ready nih. Ini udah siap nih. Ternyata kemungkinan akan ada hujan besar di daerah sini gitu. Nah, gitu sih, Pak. Kang Yogi, tentunya hal ini tidak terlepas juga dari terkait kolaborasi, terutama dengan pihak pemerintah dalam hal ini pemerintah desa. Seperti apa Kang Yogi melihat peran peran pemerintah desa dalam menumbuh kembangkan persoalan ini? Bagaimana misalnya mendorong pihak masyarakat supaya lebih aware, juga peran anak muda? Kalau karena saya kelurahan ya, bukan dari desa. Betul, di kelurahan. Di kelurahan. Jadi, kita kadang juga tidak tahu pemimpin kita itu dipilih oleh siapa gitu kan. Karena kelurahan itu kan ganti bupati, ganti juga kelurahan gitu ya. Tapi alhamdulillahnya gitu ya, awareness terhadap gerakan anak muda soal adaptasi perubahan iklim ini cukup baik dengan dengan adanya apa sih namanya tuh, kumpulan-kumpulan di kelurahan yang dimana difasilitasi juga gitu oleh kelurahan. Jadi ada bentuk support dari pemerintah kelurahan ya? Ya, jadi mereka juga mensupport bahwa ya mereka juga kan bingung kalau nggak ada anak muda hari ini yang aware terhadap perubahan iklim, mau siapa lagi gitu? Karena kan di kelurahan juga terbatas orang-orangnya gitu ya. Betul. Jadi ada relawan-relawan, termasuk juga dibantu oleh Karang Taruna gitu. Jadi secara support, secara fasilitas mereka mendukung sebenarnya. Gitu sih, Wak. Walaupun nggak tahu soal itunya gitu ya. Kang Iin, kalau di Ranca Ekek, terutama Ranca Ekek Wetan, Ranca Ekek Kencana, Ranca Bojongloa gitu ya, daerah-daerah yang selama ini menjadi perhatian Kang Iin dan teman-teman, ini seperti apa peran pemerintahnya? Kalau dilihat dari peran, ini memang sangat berperan sebetulnya untuk tingkat desa. Karena salah satu pemerintahan desa ini merupakan pemangku kebijakan di wilayah tersebut. Dengan kejadian-kejadian bencana di wilayah NCK khususnya yang pernah terjadi itu banjir, angin puting beliung yang kemarin viral, itu salah satu kejadian-kejadian. Nah, dengan adanya belajar dari evaluasi dari kejadian tersebut, maka pemerintah memang sangat berperan dalam hal ini. Nah, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah desa tersebut di wilayah yang terdampak bencana? Salah satunya bisa melakukan edukasi. Edukasi, kemudian bisa menyatukan kolaborasi antar sektor. Kan di wilayah desa itu kita ada beberapa perusahaan-perusahaan, kemudian ada pihak swasta yang kita bisa ajak untuk berkolaborasi. Aksi nyatanya apa kira-kira, Kang? Yang selama ini sudah dilakukan oleh SWR dan juga komunitas yang lain, dan termasuk juga pemerintah baik di level desa, kelurahan maupun di kecamatan. Untuk aksi, alhamdulillah kita sudah melaksanakan beberapa kegiatan. Salah satunya kita sudah memasang warning post. Ada warning post. Warning post di desa Ranca Ekek Wetan yang berdekatan dengan kecamatan, yang kebetulan di sana karena Ranca Ekek Wetan ini salah satu desa yang terdampak banjir di wilayah Ranca Ekek. Kemudian di kelurahan kita sudah melakukan aksi tempat
pembuangan sampah nih. Tempat Pengolahan sampah. Tempat pengolahan sampah di mana masyarakat kelurahan, kebetulan di Rencek itu kan ada 13 desa, satu kelurahan. Nah, Kencan itu merupakan suatu kelurahan. Nah, di kelurahan tersebut kita sudah mulai melakukan aksi pemasangan tempat pengolahan sampah dan pembuatan beberapa titik di mana masyarakat kita untuk berpartisipasi dalam pengolahan sampah tersebut sehingga tidak ada istilah masyarakat membuang sampah itu ke sembarang tempat. Nah, dengan adanya TPS ini masyarakat dengan sadar dengan sendirinya bagaimana caranya supaya banjir ini kan salah satu faktor bisa jadi dari sampah itu. Oke. Artinya kalau saya tangkap ini sudah ada aktivitas yang memang mendorong kesadaran warga yang dilakukan oleh teman-teman SWR dan komunitas lainnya dan kemudian kita bisa melihat adanya sebuah perubahan itu ya. Betul. Nah, itu memang diharapkan. Makanya dengan kehadirannya SWR ini merupakan salah satu wadah di mana kita bisa menghubungkan antar masyarakat dengan pemerintah sehingga berkolaborasi bagaimana cara kita tidak hanya dalam respon saja, tapi lebih kita ditekankan pada mitigasinya itu, pengurangan risiko bencana itu. Oke, Kang Yogi, bagaimana dengan Andir, Balai Endah, terus mungkin karena saya tahu teman-teman di sana juga tidak hanya memperhatikan Andir kan, juga ada Malakasari, Bojong Malaka, kemudian Camanyar. Nah, bagaimana menurut pengamatan Kang Yogi yang selama ini juga menjadi penggerak di komunitas? Aksinya Pak? Iya, aksi-aksinya. Kalau tadi saya dengar dari Saekek, bagus juga kan udah pasang itu gitu ya. Kalau di Balai Endah gitu ya, di Tanginas kita lebih ke EWS-nya, Early Warning System. Early Warning System-nya. Yang dimana kan sebenarnya lingkup banjir itu ada di daerah Andir, Dayakolot dan sekitarnya kan. Jadi kalau daerah Balai Endah tuh yang kena paling cuman daerah Andir aja sebenarnya mah. Tapi kita tuh dalam mitigasinya kayak tadi bahwa si tim TPD ininya, tim peringatan dininya tuh sigap gitu, Wak. Maksudnya sigap tuh adalah ternyata awannya udah mulai kehitaman nih gitu. Terus terjadi hujan tuh di Majalaya, di daerah Pangalengan gitu. Ini nyambung juga dengan yang dilakukan oleh komunitas teman-teman di Majalaya betul. Lewat Jaga Balai. Itu lewat Jaga Balai sama. Jadi kita memakai medsos gitu untuk menyebarkan di mana bahwa ini akan terjadi hujan. Kan sebenarnya toolsnya banyak, ada Windy gitu kan ya, ada BMKG di mana ya kita sering nyebarkan itu lewat grup gitu ya, grup WA dan juga ada kalau di status itu sekarang ada siaran. Jadi mereka boleh masuk ke sana. Oke, kalau tidak salah kita kan sudah dalam beberapa minggu kemarin kita juga sudah melakukan uji coba tentang aplikasi awas bencana yang dilakukan oleh Save the Children Indonesia dan Korea dan kemudian didiseminasikan. Nah, bagaimana menurut Kang Iin? Itu sangat membantukah sekarang dengan ada tim, kan sudah ada tim peringatan dini ya di Kang Yogi juga ada, di Andir, di Raja Ekek juga sudah pastikan ada. Kebetulan 2 minggu yang lalu ya kita sudah mengadakan kegiatan pelatihan aplikasi itu yang dihadiri langsung oleh Korea. Itu memang sangat membantu sebetulnya, sangat membantu dengan adanya aplikasi. Karena di SWR juga sama ada tim peringatan dini karena kita berbicara di MS-nya itu. Ya, early warning system-nya ya. Di sistem peringatan dininya itu. Makanya kita membutuhkan sumber-sumber yang bisa membantu kita dalam pemantauan, kemudian kita analisis karena sebelum kita menyebarkan ke masyarakat, tentunya kita harus menggodok dulu tuh informasi ketika sudah akurat. Nah ini kenapa kita adanya tim TPD ini supaya masyarakat itu tidak panik dengan kondisi berita-berita hoax. Oke, ada tim TPD itu tim peringatan dini ya. Nah, disitulah diolah dulu ya, dipastikan apakah data ini benar, baru kemudian diseminasi ke masyarakat ya. Oke. Itu makanya dengan adanya TPD, nah kita sehingga informasi yang sampai ke masyarakat itu kita betul-betul akurat. Betul-betul akurat ya. Karena sumber kita ya, untuk pemantauan di tim TPD ini adalah salah satunya BMKG, baik di BNPB dan lain sebagainya yang dapat kita gunakan termasuk aplikasi-aplikasi Windy, Inaris itu kita gunakan untuk mengolah. Oke, pertanyaan saya bagaimana? Ini kan tim teman-teman dari SWR atau dari tim peringatan ini sudah mulai mensosialisasikan ke halayak di lingkungan masyarakat tentang aplikasi ini? Nah, untuk aplikasi kita masih proses karena kita masih ada komunikasi dengan
Korea. Ya, dengan rainbird-nya ya, rainbird-nya ya. Karena ada beberapa yang memang perlu diperbaiki dalam aplikasi tersebut. Tapi secara umumnya aplikasi tersebut membantu ya. Kita untuk bisa mensosialisasikan kepada masyarakat terkait peringatan dini. Oke, Kang Yogi bisa cerita? Tadi lah kalau untuk masalah sosialisasi mungkin kita juga isunya sama lah gitu ya. Tapi untuk menanggapi apakah ini aplikasi bermanfaat atau enggak gitu. Kalau menurut saya ini sangat bermanfaat gitu Pak. Karena di era digital sekarang gitu ya, itu kan nggak mungkin pakai pentongan gitu. Nah, jadi menurut saya ini akan bermanfaat bagi generasi saya pribadi gitu dan teman-teman di Balai Endah gitu untuk EWS ini gitu, untuk early warning system ini karena ya tadi kita ada nggak sih di Balai Endah yang nggak punya gadget gitu? Nah kemungkinan si ini tuh ngaruh karena semua orang punya gadget gitu dan ini bisa menjadi peringatan awal kalau terjadinya perubahan iklim atau mungkin terjadinya ada bencana atau apa gitu. Jadi kalau saya mah lebih si aplikasi ini tuh sangat berguna karena emang kita hari ini sangat memerlukan ini gitu. Iya. Di era digitalisasi ya. Ini, gitu. Jadi era yang bersentuhan dengan dibantu teknologi tidak mau ini harus ini. Nah, bagaimana anak-anak muda? Kalau anak-anak muda mungkin kayaknya aman-aman aja gitu Pak soal proses dari pemakaian ini. Tapi mungkin ke orang tuanya kita yang emang hari ini perlu agak lumayan cukup intens gitu. Karena dari segi pemakaian kan mereka juga tanya ini buat apa gitu kan kepentingannya. Terus kenapa ada ini? Karena mereka udah terbiasa baca di nonton televisi atau mungkin dari mulut ke mulut. Tiba-tiba kita harus percaya kepada aplikasi itu gitu maksudnya. Itu yang emang kita harus rubah dari segi transisi mindsetnya gitu. Itu aja sih paling. Baik. Terima kasih Kang Yogi. Nah, Kang Iin ada beberapa pertanyaan lagi. Nah, belajar dari success story atau yang sudah dilakukan oleh teman-teman Kang Iing, kira-kira next-nya itu ini bagaimana? Terutama teman-teman SWR untuk memperluas, mendiseminasikan terutama dalam konteks membangun kesadaran, menumbuh kembangkan kesadaran masyarakat, wabil khusus nih anak-anak muda, ya anak-anak muda supaya lebih aware lagi dan lebih banyak berperan. Untuk tindak lanjutinya dalam kegiatan ini tentunya kita banyak harapan, banyak yang perlu kita pelajari. Di antaranya yang pertama kita bisa meningkatkan, mengoptimalkan komunitas-komunitas yang berada di lingkungan kesempatan CIPEC untuk terlibat dalam jangan sampai mengabaikan perubahan iklim ini. Mereka memahami bahwa untuk anak-anak muda ini perubahan iklim ini berpengaruh terhadap masa depan mereka. Makanya dengan berbasis masyarakat ini tentunya semua unsur masyarakat termasuk anak-anak muda ini kita berikan pemahaman karena dengan adaptasi perubahan iklim ini sangat mempengaruhi terhadap masa depan mereka. Kalau dibiarkan, kalau diabaikan terhadap perubahan artinya mereka diajak juga untuk berpikir, untuk melihat secara faktual ini loh kondisi hari ini gitu ya, lalu kemudian mereka diajak merumuskan hal-hal yang apa yang harus kita lakukan. Nah, betul itu. Makanya anak-anak muda ini tidak hanya anak muda, termasuk anak sekolah kita dilibatkan. Nah, makanya adanya SPAB. Satuan Pendidikan Aman Bencana. Kang Yogi. Tadi betul Kang, kita perlu adanya campaign itu secara luas gitu ya. Terus adanya edukasi juga. Karena saya kira di masyarakat hari ini gitu ya, perlunya ada edukasi di mana ya tadi campaign tuh hanya ajakan gitu, tapi edukasi itu secara pikirannya mereka sadar bahwa oh ini telah terjadi perubahan iklim yang nyata gitu, maksudnya itu sih. Jadi ada campaign secara masifnya, secara luasnya ada edukasi di lingkungan Balai Endah itu. Terima kasih. Baik, para sahabat semua, menarik sekali perbincangan kita pada hari ini. Sebenarnya ingin berlama-lama, tapi tentu kita di hadapan ada satu waktu yang harus memang kita sepakati, dan karena kita punya banyak kegiatan yang lain. Dari kegiatan dapat saya simpulkan bahwa
hari ini ada perubahan iklim bukan cerita, bukan mitos, tapi kita sudah betul-betul berhadapan dengan satu fakta ya. Dan yang terjadi dan ini perlu disikapi oleh bersama. Nah, kemudian juga dari diskusi ini saya mendapat satu kesimpulan ya, pentingnya partisipasi masyarakat dalam hal ini teman-teman muda ya, karena mereka adalah selain pewaris generasi pewaris masa depan, mereka juga dimungkinkan akan terdampak ya. Dipastikan lah, bukan dimungkinkan lagi, dipastikan akan terdampak. Untuk itu menjadi penting untuk mengajak mereka berpartisipasi. Terakhir closing statement Kang Yogi. Oke, untuk generasi muda yang akan dicita-citakan jadi generasi emas gitu ya. Semoga kita bisa menjaga lingkungan ini dengan baik dan kita bisa mewariskannya untuk anak cucu kita. Oke. Kang In. Untuk saya khususnya untuk anak-anak muda, pesan yang sangat bermakna dan bermanfaat untuk anak muda itu adalah perubahan iklim ini jangan diabaikan. Kita harus memahami perubahan iklim karena perubahan iklim ini menentukan masa depan generasi muda. Baik, baik. Terima kasih Kang In, terima kasih Kang Yogi. Hadirin sekalian, para pemirsa sahabat LPBI, demikianlah bincang-bincang kami dengan kedua narasumber yang sangat luar biasa. Terima kasih dan perlu kami sampaikan bahwa kegiatan ini didukung oleh Save the Children Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.